إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bersyukur kita pada pagi yang berbahagia ini berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi tetap iman. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita kemudahan untuk tetap istiqamah dalam iman, dalam amal salih hingga datangnya kematian menjemput kita. Demikian pula semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita kelak dengan istiqomah tersebut kematian yang baik, yaitu kematian yang husnul khatimah. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia mengikuti jejak langkahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya hingga tegaknya hari pembalasan. Para hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, kita akan lanjutkan pembahasan usulul tsalatsa sampai kepada bentuk ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yakni berikutnya roja atau berharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ar-roja berharap kepada Allah Jalla wa'ala. Ini merupakan salah satu di antara pilar di dalam ibadah. Ada 3 pilar dalam ibadah. Yang pertama adalah al-hubbu, cinta. Yang kedua al-khauf, takut. Dan yang ketiga adalah ar-roja, berharap. 3 pilar ini diibaratkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya bahwa 2 sayap burung diibaratkan, yakni sifat takut dan harap, khauf dan raja. Kemudian
cinta. Ketika burung itu memiliki dua sayap yang seimbang antara takut dan raja, maka dia akan terbang dengan baik, tidak miring ke kanan atau tidak miring ke kiri, karena dua sayapnya seimbang. Oleh karenanya dua sifat khauf dan roja itu harus berbanding lurus, seimbang. Akan tetapi burung itu dia akan terbang tidak tentu arah jika tidak ada navigasinya. Maka al-hubbu, cinta itu diibaratkan adalah ra'sun, yakni kepala. Kalau pesawat, kokpit atau bagian dari kepala pesawat tersebut, di dalamnya terdapat sistem navigasi yang mengarahkan kemana pesawat itu terbang. Dua sayap itu roja, takut dan berharap, khauf dan roja. Al-hubbu, cinta, itu ibarat kepala yang mengarahkan kemana terbang dari burung itu. Akan tetapi cinta ini harus diimbangi, disertai dengan sifat az-zullu. Az-zullu yaitu perendahan diri kepada Allah. Yang antara cinta dan perendahan diri itu memiliki sifat yang bertolak belakang. Artinya ibarat dua kutub. Itulah yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab An-Nuniyah. Gurunya Ibnu Taimiyah menyebutkan tentang tiga pilar ibadah itu, yaitu hubbun ma'adzulli, cinta yang disertai perendahan diri. Kemudian pilar kedua adalah al-khauf, takut. Pilar ketiga adalah ar-raja, berharap. Dan dua pilar antara takut dan roja ini berbanding lurus, ibarat dua sayap. Al-hubbu sebagai pengarah, dan cinta ini harus disertai dengan ad-dullu, yakni perendahan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Demikian disampaikan oleh beliau Syekhul Islam dalam kitabnya, yakni Al-Ubudiyah. Maka dua kutub antara cinta dan perendahan diri. Ghayatul hubbi, puncak dari cinta itu berarti cinta setinggi-tingginya. Ghayatul dzulli, perendahan diri, puncak dari perendahan diri itu merendahkan serendah-rendahnya. Bukan puncak perendahan ya, kalau puncak kan seakan-akan konotasi kita ke atas. Tapi kalau adzullu, perendahan diri, itu merendahkan serendah-rendahnya di hadapan Allah Jalla wa'ala. Kemudian di dalam Aqidatut Tauhid, Syekh Fauzan bin Al-Fauzan
menyebutkan bahwasan man abadallah, barang siapa yang beribadah kepada Allah bil hubbi wahda, hanya karena cinta saja, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa harap, wa huwa zindiqun, maka dia termasuk zindiq, munafik. Kalau orang beribadah sekedar karena cinta, tidak ada harap, tidak ada takut kepada Allah. Pilar ini harus ada semuanya. Makanya kan kita terpengaruh dengan subhat-subhat yang ditebarkan oleh kelompok sufiyah yang mengatakan saya beribadah kepada Allah tidak berharap surga, saya beribadah kepada Allah tidak karena takut kepada neraka, saya hanya beribadah kepada Allah semata-mata karena cinta. Seandainya Allah memasukkan aku ke dalam neraka, tapi Allah ridho kepadaku, aku pun rela. Ini bualan-bualan, statement-statement yang merupakan subhat, yang tidak ada dasar dari para salafus saleh. Dari para salafus saleh tidak ada statement seperti ini, melainkan setelah munculnya kelompok sufiyah, hanya berdasar cinta, tidak berharap dan tidak punya rasa takut. Zindiq. Adalah mestinya dia punya harap kepada Allah Jalla wa'ala, berharap dia bertemu dengan Allah, berharap dia mendapatkan rahmat Allah Jalla wa'ala. Kita coba buka dalam surah Al-Kahfi, surah yang ke-18. Ada ayat yang terakhir. Allah Jalla wa'ala berfirman, Kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbi falya'mal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbi ahada. Apa kata Allah? Katakanlah sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Iya. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat ini, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap pertemuan dengan Rabb-Nya. Yarju liqa'a rabbih, berharap pertemuan dengan Rabb-Nya, maka falyamal amalan salihah, maka hendaklah ia mengerjakan amal salih, amal yang didasarkan atas ilmu, kemudian
wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan hendaklah jangan sekali-kali dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kalimat yarju di situ berarti mengharap, berharap pertemuan dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Faman kana yarju, ini dalil raja. Orang itu berharap pertemuan dengan Allah. Demikian pula manusia itu berharap rahmat Allah. Orang yang berharap rahmat Allah itulah yang akan dimudahkan untuk bisa mentauladani Nabi. Dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, pada ayat yang ke-21, insyaallah Allah Jalla wa Ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Sungguh telah ada pada diri sebuah suri tauladan yang baik bagi, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Laqad kana lakum, sungguh ada untuk kalian, fi Rasulillah, dari pribadi Rasulullah itu apa? Uswatun hasanah, suri toladan yang baik. Berarti kita diperintah mencontoh beliau, mentoladani beliau. Apa syaratnya untuk bisa mentoladani beliau? Liman kana yarjullah, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Kalau tidak berharap rahmat Allah dalam kehidupan dunia ini, susah mentoladani beliau. Bahkan termasuk mengharap di sini, mengharap pertemuan dengan Allah, wal yaumal akhir, berharap pertemuan dengan Allah. Dan syarat ketiga untuk bisa mentoladani beliau, wa dzakarallaha katsira, dia banyak-banyak berzikir, yaitu mengingat Allah. Mengharap rahmat, berharap pertemuan dengan Allah. Rahmat bisa dua-duanya, di dunia dan di akhirat. Berharap pertemuan dengan Allah, berharap kelak pertemuan dengan Allah itu sebagai sebuah saat-saat yang indah. Buka Ibnu Majah, ada 1801 dari Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik, ia berkata,
Apa katanya? Harga barang-barang pernah melonjak ketika zaman Rasulullah SAW itu. Iya, jangan bingung, zaman Nabi juga pernah terjadi seperti itu. Kemudian maka masyarakat mengadukannya kepada beliau. Wahai Rasulullah, harga barang-barang tengah melonjak, maka tentukanlah harga untuk kami. Rasulullah SAW menjawab dengan bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya Allah adalah zat penentu yang menggenggam rezeki, yang menghamparkan rezeki, dan sang pemberi rezeki. Ini tandanya, maksudnya kita nggak usah bingung dengan melonjaknya apa harga. Itu pernah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi didatangi oleh sahabat-sahabat dan mengatakan qad ghala as-si'ru harga-harga al-ghala, ghali, naik, mahal. Kemudian maka tentukanlah harga untuk kami. Nabi disuruh menentukan apa? Harga. Dipikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ngurusi urusan dunia. Rasul tidak menetapkan segini segitu, biar pasar yang menetapkan harga sesuai dengan permintaan, sesuai dengan suplai, sesuai dengan ada barang atau tidak. Pasar yang menentukan harga. Berharaplah kepada Allah Jalla wa'ala. Innallaha huwal musa'ir. Sesungguhnya Allah itu adalah zat penentu. Al-Qabid, dia adalah yang menggenggam rizki. Al-Basit, dia yang menghamparkan rizki. Itulah nama Allah. Al-Qabidu, Al-Basitu, Ar-Raziq. Dialah Allah sang maha pemberi rizki. Berharaplah kepada Allah Jalla wa'ala. Nabi akhirnya tidak menentukan. Nabi mengajarkan tauhid kepada sahabatnya. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lanjut. Inni la arju, aku sungguh berharap saat aku bertemu Tuhanku, an alqa rabbi, saat aku bertemu Rabbku nanti kelak. Tidak ada seorang pun yang menuntutku karena suatu kezaliman yang berkaitan dengan darah atau harta yang pernah aku lakukan. Iya. Walaysa ahadun, tidak ada seorang pun yatlubuni, yang menuntutku bimadlamatin, atas sebuah kezaliman, fi damin wala malin, dalam perkara darah dan juga perkara harta. Nabi pun berharap kepada Allah nanti bertemu dengan Allah. Nabi dibebaskan dari segala macam tuntutan umat manusia. Sehingga Nabi tidak menetapkan harga itu. Kalau Nabi menetapkan sekian, pasti ada sebagian orang yang lain tidak rela. Jika ditetapkan yang lainnya tidak rela. Maka Nabi berharap pertemuan dengan Allah itu tidak ada masalah apa-apa. Ini salah satu contoh bahwa Nabi kuat keimanannya, harapannya kuat bahwa beliau akan bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Inilah salah satu di antara sifat harap kita kepada Allah, sifat roja kita kepada Allah.
Sehingga kita harus beribadah itu termotivasi dengan harapan. Harapan untuk memperoleh apa-apa. Jangan sampai ada yang mengatakan saya beribadah tidak berharap pahala dari Allah. Al-Quran sendiri mengajarkan kepada kita beribadah itu untuk mendapatkan pahala dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Contoh salat wajib, as-salawatul khams, salat yang 5 waktu, al-jum'ah ilal jum'ah, Jumat ke Jumat berikutnya, kemudian Ramadan ila Ramadan, Ramadan sampai Ramadan berikutnya, kafaratul lima bainahunna, adalah penghapusan dosa di antara keduanya. Ini kan memotivasi kita dengan harapan untuk memperoleh apa? Ampunan. Kita diperintah beribadah selain yang wajib apa? Yang sunnah. Yang sunnah. Contoh salat sunnah, kita dimotivasi dengan harapan. Apa itu? Diberikan oleh Allah kedudukan di sisi Allah. Contoh salat sunnah, tahajud. Afdalus salat ba'da salawat, sebaik-baik salat setelah salat fardu yang 5, salatul lail, salat malam. Untuk melaksanakannya pun kita dimotivasi. Kalau nggak ada motivasi mah kaki rotan, enak-enak itu apa mana jam 3, jam 4 adem-ademe wayahe noto selimut soalnya mau turune lali gak selimutan, begitu rotok jam 3, jam 4 malah ditoto selimutnya melungker cili. Kalau tidak dimotivasi dengan pahala nggak akan bangun. Makanya Allah memotivasi kita, diturunkan surah Al-Isra surah 17 pada ayat yang ke-79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Apa kata Allah? Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Laksanakan sholat tahajud, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu kemana? Maqaman mahmuda, derajat yang tinggi. Sebagaimana Nabi pun kita doakan agar beliau menempati maqaman mahmuda. Cuman bedanya kalau Nabi disebut makomnya itu al-wasilah. Al-wasilah. Loh. Subhanallah. Kok dari tadi gak kelihatan ya? Kok menengahi sampean bareng tak toleh lho, kok kau gambar deremah ya. Coba Al-Isra 78.
Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Apa kata Allah? Laksanakanlah sholat sejak matahari bergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Perhatikan ya. Wal Qur'anal fajr. Dan dirikanlah sholat subuh. Kenapa? Inna Qur'anal fajri, karena bacaan Al-Quran yang dibaca pada saat sholat subuh masyhuda, disaksikan oleh siapa? Para malaikat. Ini motivasi, ini harapan, disaksikan oleh malaikat. Apa yang lain gak disaksikan? Disaksikan. Khususnya sholat subuh ini disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang bertemu di saat subuh. Apa? Oversif. Ganti apa? Ganti shift. Karena dalam sehari catatan amal kita itu di-store kepada Allah di dua waktu, subuh dan asar. Ini motivasi, ini harapan. Maka orang yang sholat subuh berharap mendapatkan pahala terbaik. Di samping dia ada rasa takut. Orang yang melaksanakan sholat subuh sekaligus ada rasa takut. Takut apa? Takut terindikasi munafik. Karena orang-orang munafik itu orang yang susah untuk mengerjakan sholat subuh dan isya berjamaah. Buka Muslim nomor 610. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik ialah salat isya dan salat subuh. Iya. Salat yang paling berat bagi orang munafik yaitu salat apa? Salat isya dan salat subuh. Loh, apa orang munafik gak salat subuh? Salat. Apa orang munafik gak salat isya? Salat. Tapi di mana salatnya? Di rumah. Maksudnya berat ini berat salat berjamaah ke masjid. Makanya antum takut kalau terindikasi sebagai seorang munafik. Aganus. Di samping harapan, saat itu diimbangi dengan takut. Harapannya mendapatkan pahala, disaksikan malaikat, pahala besar sholat subuh, dan takut terindikasi munafik. Udah, yang penting gak telat, masih durung ngaku, masih durung ngatus. Boleh nggak? Boleh nggak? Kudu tok. Takut ketinggalan salat subuh. Masih imamnya nek maca dawa ya. Takut. Ada harapan, ada takut. Nah,
Al-Quran dan As-Sunnah banyak menyebutkan agar manusia itu punya harapan dan punya rasa takut seimbang. Dan inilah pilar ibadah. Di samping tadi ada apa? Al-hubbu ma'adzulli, cinta yang disertai perendahan diri. Ini sholat wajib, belum sholat sunnah tadi. Apa? Sholat tahajud. Kalau tidak punya harapan kepada Allah, nggak gampang bangun jam 3 sholat tahajud, jam 2 melakukan qiyamul lail, nggak gampang. Ada harapan besar di situ. Diberikan apa? Maqaman mahmudah, kedudukan tempat yang terpuji di sisi Allah Jalla wa'ala. Nabi mendapatkan al-wasilah, kita mendapatkan maqaman mahmudah. Makanya kita berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata. Al-wasilah khusus untuk Nabi. Wal fadilah, demikian pula al-fadilah. Kemudian wa ba'athul maqaman mahmudah, bangkitkanlah beliau di tempat terpuji. Antum juga memiliki peluang besar untuk menempati maqaman mahmudah, tempat terpuji sesuai dengan levelnya masing-masing. Kalau maqaman mahmudah itu bertingkat-tingkat, berlevel-level. Kalau al-wasilah cuma satu saja, tempat itu tempat tertinggi, al-wasilah. Buka Muslim 334. Dari Abdullah bin Amr bin Ashhadu katanya, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu mendengar muazzin menyerukan azan, maka ucapkan pula apa yang dibaca muazzin itu. Kemudian bacalah salawat untukku, karena sesungguhnya orang yang bersalawat bagiku, Allah memberi berkah kepadanya 10 kali. Sesudah itu mohonkanlah bagiku kepada Allah al-wasilah. Apakah al-wasilah itu? Yaitu suatu tempat di surga yang hanya pantas ditempati oleh seorang hamba Allah. Jadi hanya seorang saja yang menempati al-wasilah. Dan Rasul berharap, apa katanya? Aku berharap akulah yang akan menempatinya. Maka siapa yang memintakan al-wasilah itu untukku, dia akan beroleh syafaat. Maka mintakanlah kepada Allah untuk Nabi al-wasilah, supaya kita mendapatkan syafaat dari beliau. Makanya kita berdoa setelah azan, memintakan Nabi al-wasilah. Karena al-wasilah cuma satu. Adapun maqaman mahmudah antum bisa harapkan itu dengan cara apa? Istiqomah, menegakkan qiyamul lail, salat malam. Ini adalah harapan. Kalau tidak dimotivasi dengan harapan ini, susah untuk bangun. Apa menek goci wedian. Tangi jam loro arep wudu ana klotak melayu. Padahal kok lari takut karena tetangga sebelah baru mati, dan mendengar kalau
tali pocongnya tidak dilepas. Sementara dia masih memiliki pemahaman kalau tali pocong tidak dilepas akan jadi apa? Pocongan. Padahal mau dilepas boleh, tidak dilepas boleh, silakan. Tapi jangan punya iktikad dalam hati kalau tidak dilepas jadi pocongan. Harap tahajud peti. Jadi kalau nggak dimotivasi dengan pahala yang besar, kedudukan tinggi di sisi Allah, nggak gampang dia bangun maqaman mahmudan. Sungguh pun itu bertingkat-tingkat. Alangkah senang dan bahagianya kelak ketika manusia itu diberi kedudukan oleh Allah bersama para syuhada, para siddiqin, para salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah teman yang sebaik-baiknya dalam kehidupan dunia dan juga kelak dalam kehidupan akhirat di jannah, di surga Allah Jalla wa'ala. Demikian pula Allah Jalla wa'ala menakut-nakuti kita sehingga kita mau beramal soleh. Karena apa? Karena takut. Sampean zakat napa buatan? Halo? Zakat napa buatan? Zakat fitri kecil 3 kilo. Zakat mah nggih napa buatan? Kenapa kita mau mengeluarkan 2,5% dari harta kita? Sementara orang lain CNAI nyabut kai soro-soro konrini teko jalu. Petugas zakat datang menaksir berapa zakat kita. Itu dulu petugas zakat itu datang ke rumah-rumah zaman Nabi. Sekarang tidak ada, nunggu kesadaran. Nek sadar, nek gak sadar kalau saya ngeruh. Tapi ternyata dia keluarkan zakatnya. Apa? Karena takut kepada Allah. Takut kalau hartanya ini kelak akan menyiksa dirinya. Allah lantas menyampaikan ancaman itu dalam surah At-Taubah surat ke-9, yaitu pada ayat yang ke-35. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum dzalika ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Apa kata Allah? Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam. Lalu dengan itu disetrika dan lambung dan punggung mereka seraya katakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Rasakan ini harta yang kau simpan dulu untuk dirimu sendiri. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Rasakno iki biyen dunyamu sing mok simpan gak mok tokno zakate. Sehingga orang melakukan amal soleh, dia keluarkan hartanya untuk zakat karena dia takut kepada Allah. Ada harap, ada takut. Demikian pula roja. Harapan itu muncul
Ketika Allah Jalla wa'ala memberikan ujian, orang yang diberi ujian itu berharap mendapatkan pahala. Buka Ibnu Majah nomor 1309 dari Ummu Salamah. Dari Abu Salamah bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Diulangi, dari Ummu Salamah bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Tidaklah seorang muslim yang tertimpa suatu musibah, lalu ia segera melakukan apa yang diperintah dengan firman-Nya. Sesungguhnya kami adalah ayat Allah dan kepadanya kami. Al-Baqarah ayat 156. Ya Allah, kepadamu aku berharap pahala dalam musibah yang menimpaku. Iya. Allahumma arju ihtasabtu musibati. Aku berharap kepadamu wahai Allah, yakni pahala atas musibah yang menimpa diriku. Berharap apa ini, Pak? Halo? Berharap pahala, Pak. Orang ditimpa musibah itu dia sabar. Dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena Allah katakan wa bassiris sabirin. Beri kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapa yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang ketika tertimpa musibah qalu, dia mengucapkan innalillahi, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya hanya kepada Allah lah kami akan kembali. Inilah orang yang berharap pahala. Sehingga dilanjutkan kalimat doanya, Allahumma indaka ihtasabtu musibati. Wahai Allah, aku berharap pahala dari musibah yang menimpaku ini. Kemudian, dan gantilah untukku dengan yang lebih baik darinya. Fa'ajurni alaiha, dan gantilah dengan yang lebih baik darinya. Kita minta diganti dengan yang lebih baik. Terus minta. Wakhlufli khairan minha, gantilah dengan yang lebih baik. Allahumma ajurni fi musibati, wahai Allah, berilah pahala kepadaku atas musibah yang menimpa diriku. Wakhlufli khairan minha, atau wa'idni khairan minha, gantilah dengan yang lebih baik wahai Allah. Bojone mati, sampean donga ngono enggak? Ya Allah, berilah aku pahala dari musibah kematian istriku ini, ya Allah, dan gantilah dengan yang lebih baik, ya Allah. Bener gak ya? Lu ini bener ini. Nabi mengajarkan seperti itu. Kira-kira nek krungu bojone sing mati ya masih gak iso krungu. Protes gak? Protes gak kira-kira? Kaono sing luwih apik, aku sing luwih apik. Nah, doa ini justru diajarkan Nabi bagi siapapun, baik laki ataupun perempuan. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, istrinya siapa? Ummu Salamah. Bojone Abu Salamah ya Ummu Salamah rek. Bojone Abu Jundi, Ummu Jundi, kan ngono ya. Salah situ
Mawur rai. Salah situ iku liyane ya gak umujuni apik. Tergantung anake jenenge sapa. Nah, ketika Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah dikasih doa ini. Ucapkan wahai Ummu Salamah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Wahai Allah, berilah aku pahala dari musibah yang menimpa diriku ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Ummu Salamah iki mikir, masa ono sing luwih apik teko Abu Salamah? Gak ono. Abu Salamah iki wong apik luar biasa. Gak ono sing ngungkuli apike bojoku iki. Kenapa? Abu Salamah pertama kali hijrah ke negeri Habasyah, suami istri. Sebelumnya nggak ada orang berhijrah suami istri ke negeri Habasyah kecuali Abu Salamah dan Ummu Salamah. Abu Bakar nggak hijrah, Umar nggak hijrah, Abu Salamah disi hijrah ke negeri Habasyah bersama istrinya. Bagaimana suka duka ketika di negeri Habasyah dirasakan keduanya. Kau nak wong apik kaya Abu Salamah. Mikir deh. Akhirnya ternyata doa ini terbukti. Dia diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih baik dari Abu Salamah. Terbukti. Melainkan Allah. Lanjut. Malaikat memberinya pahala dan ganti yang lebih baik darinya. Terus. Ia Ummu Salamah berkata. Apa katanya? Ketika Ummu Salamah meninggal dunia, ingat hadis yang ia sampaikan kepada Rasulullah SAW. Lalu aku pun mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ya Allah, kepadamu aku berharap pahala dalam musibah yang menimpa diriku, maka berilah pahala. Tiba-tiba aku ingin mengucapkan dan gantikanlah untukku yang lebih baik darinya. Aku berkata dalam hatiku, aku mengharapkan ganti yang lebih baik dari Abu Salamah. Ya, tanda tanya. Aku berharap yang lebih baik dari Abu Salamah. Itu aneh kalau. Tanya dia itu dalam hatinya. Kemudian aku pun mengucapkannya. Wes yang penting ucapno. Ucapkan yang penting. Maka Allah dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan memberiku pahala dalam musibah. Iya. Hanya diucapkan. Diucapkan. Kita yang berdoa pun demikian. Sebagai orang yang hidup apa? Mendoakan ahli kubur itu. Wabdalhu, dan gantilah, wa abdilhu, dan gantilah untuknya lagi apa? Daran khairan min dari, tempat tinggal yang lebih baik dari tempat tinggalnya. Ahlan khairan min ahli, keluarga yang lebih baik dari keluarga yang ditinggalkannya. Zaujan khairan min azwaji, pasangan hidup yang lebih baik dari apa yang telah ditinggalkannya. Kita yang hidup pun Pak dianjurkan berdoa untuk si mayit seperti itu. Wabdilhu, gantilah untuknya tempat tinggal yang lebih baik, pasangan hidup yang lebih baik, keluarga yang lebih baik. Wa'idhu, dan jauhkan, hindarkan dia min adabil qabri wa min adabin nar, dari adab kubur